Debat Cawapres menjadi perhatian khusus banyak orang, dari Gus Imin singgung catatan MK serta ejekan dalam bercandaan dari Gibran. Berikut 5 fakta menarik yang terjadi selama debat calon wakil presiden yang keempat. Yang pertama, catatan MK. Menariknya saat debat calon wakil presiden dari 02 dan 01 bertukar pikiran, Gibran memulai terlebih dahulu dengan berkata, "Enak ya Gus?" Jawabnya sambil bawa catatan. Setelah itu langsung diserang oleh Gus Imin dengan sebutan, "Yang penting bukan catatan MK." Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin. Yang kedua, kesimpulan Anies. Di akhir debat, baik calon presiden maupun calon wakil presiden selalu akan ada kesimpulan dari masing-masing pasangan 01, 02, dan 03 yang ditampilkan di berbagai macam media sosial Indonesia. Menariknya di akhir debat, Anies menyindir dengan berkata, jika substansinya kuat maka tidak perlu ada gimmick atau atraksi. Hal itu memang menjadi bentuk sindiran kepada Gibran Rakabuming Raka akibat banyak sekali jawaban dari Gibran memakai atraksi, seperti salah satunya jawaban Gibran kepada Mahfud MD. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Yang ketiga, etika. Menariknya Gibran di sini adalah calon wakil presiden yang paling muda daripada yang lain. Sebagai anak muda, Gibran wajib menunjukkan rasa sopan santun kepada yang lebih tua. Tetapi etika tersebut luntur ketika Gibran melakukan atraksi sindiran terhadap jawaban dari Profesor Mahfud MD. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila nih. Yang keempat, singkatan. Pada debat kali ini jika memakai kata-kata asing harus dijelaskan terlebih dahulu. Tetapi pertanyaan dari Gibran ke Profesor Mahfud MD ketika memakai istilah asing tidak dijelaskan dengan alasan karena Gibran bertanya kepada Profesor. Walau mungkin Profesor Mahfud MD mengerti pertanyaan yang diajukan oleh Gibran, tetapi debat ini ditujukan kepada masyarakat, sehingga ketika penggunaan kata asing tersebut dilakukan, mau tidak mau itu harus dijelaskan agar masyarakat bisa paham atas istilah dari kata-kata asing tersebut. Cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Yang kelima, melanggar aturan. Diketahui Gibran saat debat calon wakil presiden yang keempat, saat Gibran menyampaikan visi dan misi, Gibran kembali melanggar aturan dengan berbicara di luar podium yang notabene-nya tidak seharusnya dilakukan. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman soal debat calon wakil presiden yang keempat? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.